Ratu Masina lahir di Kampung Pudak, Umpih pada tahun 1887. Adalah putri tunggal suriat pernikahan Datuk Raden Nonop. Nama sebenarnya belum ditemukan dari suku Kraton. Dengan Ratu Mas Milis binti Pangeran Mat Jasir. Ratu Mas Nina adalah saudara sepupu Ratu Mas Zainab. Sejak bayi hingga masa kanak-kanak dibesarkan dalam kawasan perkebunan di Palapan, belakang Kampung Pudak. Di awal tahun 1900 memasuki usia 13 tahun, Ratu Masina dinikahkan dengan salah seorang cucu dari Pangeran Puspo dari kerabat ibunya Permas Kadipan yang beraja di Merangin. Suaminya belum diketahui namanya, adalah seorang anggota pasukan berani mati di bawah komando Wakil Panglima Perang wilayah Merangin, Pangeran Haji Umar, yang juga adalah paman dari Ratu Masina. Setelah pernikahan tersebut, dimulailah babak baru kehidupan Ratu Masina, mengikuti suaminya berjuang bersama Pangeran Haji Umar sebagai pasukan komando. Pasukan Pangeran Haji Umar sangatlah disegani dan ditakuti oleh pasukan Belanda karena kemampuan perang gerilya yang taktis dan mematikan, dengan salah satu ciri khas senantiasa melakukan penyerangan di malam hari. Kelompok pasukan ini bergerak dinamis dalam hutan belantara yang lebat antara Merangin sampai ke daerah hulu Muaro Tebo. Belum genap 1 tahun pernikahannya, pada tahun 1902, suami Ratu Masina gugur dalam sebuah serangan terhadap markas pasukan Belanda di Sungai Alai. Dalam serangan pasukan Pangeran Haji Umar tersebut, banyak serdadu Belanda berhasil dibunuh. Ratusan senjata serta amunisi mesiu berhasil dirampas untuk digunakan menyerang serdadu Belanda di kesempatan penyerangan berikutnya. Pimpinan pasukan Belanda di Sungai Alai marah besar terhadap Pangeran Haji Umar dan pasukannya, dan memperlakukan mayat suami Ratu Masina dengan biadab, dengan kekejaman yang luar biasa. Kedua tangan mayat dibentangkan pada sebatang kayu, serta dipaku kulit kepalanya, dikocek, diletakkan di haluan sebuah kapal. Dipamerkan kepada khalayak ramai. Tindakan biadab tersebut dilakukan serdadu Belanda untuk memukul mentah rakyat yang membantu perjuangan serta untuk memancing emosi Pangeran Haji Umar. Atas pertimbangan untuk perjuangan yang lebih besar, Pangeran Haji Umar dan pasukan tidak terpancing dan meneruskan perjalanan merobos belantara hutan. Sampai saat ini tidak seorang pun yang mengetahui akhir dari nasib yang dialami mayat suami Ratu Masina, dan tak seorang pun yang tahu berapa lama mayat beliau disiksa, serta tak juga diketahui di mana pusara atau kuburnya. Dengan ditangkapnya dan disiksanya mayat suami Ratu Masina tersebut, justru semakin membakar semangat untuk terus berjuang mengusir penjajah Belanda. Bersama pamannya Pangeran Haji Umar Puspo Wijoyo, Pangeran Saman Jayanegara, Pangeran Diponegoro Raden Hamsah, pasukan Ratu Masina keluar masuk hutan belantara. Setelah penyerangan di Sungai Alai, pasukan ini secara berkala terus melakukan serangan mendadak terhadap kedudukan penting serdadu Belanda. Dalam setiap serangan gerilya yang dilakukan berakhir dengan terbunuhnya beberapa serdadu Belanda. Selama mengikuti pergerakan pasukan gerilya tersebut, Ratu Masina berkesempatan mempelajari ilmu seni bela diri dan ilmu-ilmu kanuragan dari pamannya Pangeran Haji Umar dan Pangeran Saman, Pangeran Diponegoro, serta hulu barang tangguh lainnya. Di penghujung 1904, ketika Pangeran Haji Umar dan pasukan berada di sekitar pedalaman batas Morobungu dan Merangin, datang beberapa orang hulu balang utusan dari Alam Kerinci yang menyampaikan berita tentang kelicikan Belanda, sehingga Wakil Panglima Perang daerah Alam Kerinci, Dipati Parbo, tertangkap dalam sebuah jebakan yang dirancang Belanda dan antek-anteknya, Tuanku Rejen. Mendengar kabar tersebut, Pangeran Haji Umar, Pangeran Saman bergelar Pangeran Modo dan Pangeran Diponegoro, serta hulu balang dan pasukannya, bersama beberapa hulu balang dari Alam Kerinci, menyusun rencana penyerangan terhadap kedudukan serdadu Belanda dan Tuan Rejen di Alam Kerinci. Dalam perundingan tersebut, disepakati Pangeran Haji Umar, Pangeran Saman dan hulu balang asal Alam Kerinci, serta sebagian sisa pasukan akan bergerak naik ke Alam Kerinci. Sementara Pangeran Diponegoro
Ratu Masina dan sisa pasukan mundur ke pedalaman ke arah yang menjauh dari daerah-daerah yang telah dikuasai serdadu Belanda. Pasukan Pangeran Diponegoro, Ratu Masina juga diperintah untuk mengurangi serangan gerilya terhadap kedudukan serdadu Belanda di sekitar Merangin dan Morobungo. Mengingat kekuatan pasukan sudah terbagi, penyerangan hanya dilakukan apabila sangat perlu dan diperkirakan menang dengan telak, serta serdadu Belanda berada jauh dari bala bantuan. Pangeran Diponegoro dan Ratu Masina juga mendapat tugas memperkuat pasukan dengan merekrut para pendekar-pendekar dan orang-orang pilihan di sekitar Morobungo dan tanah sepenggal yang bersedia bergabung melanjutkan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Dalam perjalanannya, Pangeran Diponegoro dan Ratu Masina beserta pasukan menuju suatu tempat yang tersembunyi di perbatasan antara Morobungo dan Alam Kerinci, yang kemudian disebut dengan Pemunyian. Di sanalah dilakukan penggalangan kekuatan baru. Akhir kehidupan Ratu Masina. Takdir perjalanan hidup anak manusia memang tak dapat direncanakan, dan tak seorang pun yang tahu. 7 tahun di Lumajang sebagai manusia buangan penjajah, Ratu Masina akhirnya dilamar menjadi istri oleh Sultan Gandam, seorang penghulu di Morobungo pada masa penjajahan Belanda. Sultan Gandam adalah duda dengan beberapa orang anak yang telah menemukan Ratu Masina yang bersimbah darah di medan pertempuran Pemunyian. Jadilah Ratu Masina janda kembang, orang buangan Belanda, sebagai istri Sultan Gandam di usianya yang terhitung muda, yaitu 27 tahun, dan selanjutnya diboyong pulang oleh suami dari tanah pembuangan. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Kiranya pernikahan tersebut sangatlah ditentang oleh anak-anak Sultan Gandam. Belum 1 tahun pernikahannya, Ratu Masina diasingkan suaminya ke tengah hutan di Morobungo agar terjauh dari siksaan jasmani dan batin yang dibuat oleh anak-anak tirinya. Di tengah hutan lebat itu, Ratu Masina sendiri tertatih-tatih merajut harapan. Namun wanita pendekar yang pernah menjadi pejuang sejak usia belia itu tak pernah menyalahkan orang lain. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat ia berserah diri. Berbulan-bulan dalam kesendirian di hutan tidak membuatnya putus asa. Ratu Masina telah tertempa dengan baik oleh pengalaman selama 7 tahun dalam perjuangan bersama Pangeran Haji Umar, Pangeran Saman dan Pangeran Diponegoro dan pasukan-pasukannya. Perutnya terbiasa diisi dengan makan pucuk-pucuk kayu, buah-buahan di hutan dan umbi-umbian liar yang boleh dimakan dan banyak dijumpai dalam hutan belantara. Hidupnya terbiasa dalam belantara hutan. Di suatu ketika menjelang waktu zuhur, ketika Ratu Masina menumbuk cabai dengan sebatang kayu untuk membuat sambal di atas sebuah batang kayu besar yang telah roboh, ia pandangi langit. Didapatinya suatu keanehan pada langit. Pada langit terbentuk sebuah lubang besar yang memancarkan sinar yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Hatinya membatin. Mungkin inilah pintu langit yang terbuka itu. Sejak itulah secara perlahan rezekinya diperoleh, kebun yang dibangun menjadi, dan apapun yang diusahakannya memberikan hasil yang di luar dugaan banyak orang. Kekayaan dan harta dunia miliknya mulai berlimpah. Satu persatu orang-orang yang membenci dan membuangnya mulai merapat. Seiring waktu jadilah Ratu Masina sebagai seorang yang terkaya di Morobungo. Sri Kandi itu telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia 80 tahun. Ini sebuah kisah anak manusia. Kita tidak mengetahui nasib seseorang, tidak dapat ditebak oleh manusia lain. Baik di depan mata manusia belum tentu baik di depan mata Allah. Buruk di depan mata manusia belum tentu buruk di depan mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.